Baik, Shalom Bapak Ibu Saudara, jumpa lagi bersama saya Pendeta Jerry Adu dalam program khotbah atau renungan ulang tahun. Setiap kita merindukan apa yang saya sebut sebagai hari ulang tahun, di mana orang-orang yang kita cintai berkumpul di sekeliling kita sambil mengucapkan selamat ulang tahun, dan betapa bahagianya kita. Karena itu sekali lagi di bagian ini, sebelum saya menyampaikan renungan, saya mengucapkan selamat ulang tahun bagi saudara yang berulang tahun hari ini atau kebetulan membuka renungan ini dan saudara berjumpa dengan ulang tahun. Saya mengucapkan selamat ulang tahun, Tuhan memberkati. Bapak Ibu Saudara, renungan hari ini saya ambil dari ayat 6 dari Mazmur 23. Ayat 6, ayat terakhir dari Mazmur 23 berbunyi, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Sekali lagi Mazmur 23 ayat 6. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Di hari ulang tahun saudara dan saya ini, saya ingin membagi dua hal. Pertama, saudara dikatakan bahwa kebajikan dan kemurahan akan mengikuti aku. Saudara, kiranya di hari ulang tahun ini kado dari Tuhan, dan doa saya seperti ayat 6a, kebajikan dan kemurahan akan mengikuti saudara. Kebajikan atau kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan akan mengikuti Anda. Berkat-berkat Tuhan akan mengikuti Anda. Penyertaan Tuhan akan mengikuti Anda di usia yang bertambah ini. Dan saya percaya ada banyak anugerah, ada banyak rahmatnya, berkat-berkat baik yang sudah engkau rasakan maupun yang belum. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan ini saya bagi menjadi dua, saudara. Yang pertama, biar kiranya kemurahan dan kebaikan Tuhan menyertai kita sepanjang umur kita, selama Tuhan masih kasih kita nafas kehidupan. Pertanyaannya, bagaimana supaya kita bisa mendapatkan kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan selama hidup kita ini? Semakin Tuhan tambahkan umur, saudara harus berkata, kemurahan, kebaikan Tuhan akan mengikuti aku. Semakin engkau bertambah umur, engkau katakan, kebaikan dan kemurahan Tuhan akan mengikuti aku. Setiap kali Anda berulang tahun atau bangun setiap pagi dan Anda masih bisa bernafas dan hidup, bilang, kebaikan dan kemurahan Tuhan akan mengikuti aku. Dan pertanyaannya, apakah kemurahan dan kebaikan Tuhan mengikuti secara otomatis bagi saudara yang berulang tahun? No. Maksudnya adalah ketika engkau bertambah umur, engkau harus bertambah hikmat. Bertambah hikmat dalam pengertian bahwa hidupmu harus benar-benar satu. Untuk bisa mendapatkan kemurahan anugerah Tuhan, satu, biarkan Tuhan yang memimpin hidupmu. Pada ayat 1 dikatakan dari Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku. Saudara-saudara dengar baik-baik, dimulai orang yang mengalami kebaikan, orang yang mengalami kemurahan Tuhan di hari-hari hidup ini adalah orang yang membiarkan hidupnya dituntun, dipimpin oleh Sang Gembala Agung, yaitu Tuhan Allah. Jangan pernah menjalani hidup ini dengan kekuatanmu, dengan kemampuan pikirmu, dengan kepintaran dan kehebatanmu. Tapi biarkan Tuhan yang memimpin. Sebab kalau Dia memimpin dikatakan takkan kekurangan aku. Saudara, mengapa Tuhan harus memimpin? Karena itu dikatakan maka takkan kekurangan aku. Tadi saya mengatakan setiap pagi kita bangun dan kita bilang, kemurahan, kebaikan Tuhan akan mengikuti aku. Untuk siapa? Atau kemurahan kebaikan itu mengikuti siapa? Mereka yang membiarkan setiap hari hidupnya dipimpin dan dituntun oleh Tuhan. Tentu Tuhan tidak ada secara fisik, tapi Tuhan memimpin kita lewat firman Allah, lewat Roh Kudus-Nya, sehingga hidup kita makin hari makin selaras dengan rencana-rencana Tuhan. Yang kedua, bagaimana supaya kita bisa menghadirkan kebaikan dan kemurahan Tuhan dan serta pertolongan Tuhan. Dia katakan, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, Ia membimbing aku ke air yang tenang, Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Pertama, kalau Dia tuntun saudara, Dia bilang, dia pertama tidak kekurangan, kedua Dia membaringkan kita pada rumput yang hijau. Artinya apa? Seperti rusa yang merindukan rumput dan air. Ada penyediaan Tuhan. Saya percaya orang yang berharap Tuhan,
Jadi yang kedua untuk bisa mengalami kebaikan Tuhan adalah orang itu harus berharap pada Tuhan. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, saya berharap bahwa Anda dan saya terus berharap kepada Tuhan. Yang ketiga, bagaimana supaya saya bisa melihat kemurahan dan kebaikan Tuhan? Ayat 4, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu, tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ulangi lagi, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Saudara-saudara, tadi saya mengatakan bahwa dengan bertambah umur, yakinlah kebaikan dan kemurahan Tuhan mengikuti aku seumur hidup. Nah, saudara-saudara, bicara tentang kebaikan dan kemurahan Tuhan, dengar baik-baik. Kebaikan dan kemurahan Tuhan, saudara dengar baik-baik. Saya mau kasih ingat saudara bahwa ini yang saya mau ingatkan. Walaupun janji Tuhan dia memberikan kita kebaikan dan kemurahan Tuhan, itu tidak berarti hidup kita aman. Dikatakan bahkan kita ada di kadang-kadang ada Tuhan pimpin kita dalam lembah kekelaman. Tapi Daud melihat ada kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan pada saat dalam lembah kekelaman. Apa artinya, saudara-saudara? Kemurahan kebaikan Tuhan bukan hanya pada sisi-sisi bahagia kita, sisi-sisi di mana kelihatan hidup ini cerah, terang benderang. Tapi kadang-kadang kebaikan dan kemurahan Tuhan itu dinyatakan pada saat kita berada dalam lembah kekelaman. Saya ingat rumah saya diterpa angin seroja pada waktu NTT diterpa seroja. Rumah kami diterpa seroja, dan saya mau kasih ingat saudara bahwa rumah saya ini rumah tua dan sudah rusak bagian atapnya. Saya tidak punya uang, saudara. Ketika saya berdoa, bukan datang pertolongan dari Tuhan, bukan semakin terbuka berkat untuk saya perbaiki rumah, saudara. Bahkan justru sebaliknya, seroja datang, saudara. Dan apa akibatnya? Rumah saya yang sudah rusak itu semakin hancur, saudara. Tapi itulah saya mau bilang, saudara, kebaikan Tuhan dapat kita lihat sekalipun dalam lembah kekelaman. Dan ketika itu saya merasa, aduh Tuhan, rumah waktu itu yang sudah sedikit hancur saja perbaikannya mahal, apalagi sekarang hancur-hancuran. Ternyata saudara-saudara, teman-teman saya karena tahu satu NTT ini mengalami seroja, mereka kumpul bantuan dan memberi saya bantuan. Dan total yang saya dapat baik dari keluarga, teman, sahabat, ya sekitar 7-8 juta, saudara. Setelah saya perbaiki, saya dalam hati gini, seandainya tidak seroja, saya masih punya uang, itulah manusia. Tapi intinya begini, saudara. Setelah itu Jokowi mengumumkan bahwa akan ada bantuan seroja. Dan saudara-saudara tahu, setelah saya perbaiki, ternyata pemerintah bilang yang sudah perbaiki akan dibantu 10 juta. Jadi bayangkan, saya sebenarnya harus membiayai rumah ini dengan angka kurang lebih 7-8 juta, bahkan mungkin hampir 10 juta. Tapi setelah saya dapat bantuan bahan, uang sekitar 7-8 juta, ditambah bahan, ya total 10 juta lah. Setelah itu, saudara-saudara, saya berpikir bahwa yang penting sudah selesai. Ternyata Tuhan kasih bonus, saudara. Lewat rumah yang rusak itu, pemerintah memberi saya tambahan 10 juta. Jadi saya ongkos pakai bantuan dari teman-teman, saya dapat bonus 10 juta dari Jokowi. Saudara-saudara lihat, kadang-kadang Tuhan bisa menunjukkan kebaikannya, bukan hanya dalam masa-masa cerah, dalam lembah kekelaman sekalipun Tuhan ada. Karena itu bagaimana supaya kita bisa mengalami kemurahan Tuhan? Dari ayat 4 ini, saudara-saudara, dia bilang, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Apa artinya? Tetap percaya Tuhan pasti menolong kita. Ingat, iman atau percaya bahwa segala sesuatu ada di dalam tangan Tuhan. Tuhan yang mengontrol segala sesuatu. Lalu ayat yang kelima dikatakan, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah, kebajikan dan kemurahan. Saudara-saudara dengar baik-baik. Sebab engkau besertaku. Di dalam ayat yang keempat, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Saudara, yang berikut bagaimana supaya kita bisa mengalami kebaikan Tuhan? Yaitu tadi dikatakan bahwa engkau besertaku. Apa artinya? Sertakan Tuhan dalam hidup saudara. Kalau melihat di jalan-jalan hidupmu, umurmu makin bertambah, engkau semakin tua dan tak berdaya, dan engkau mau lihat kebaikan Tuhan dalam hidupmu, kemurahan Tuhan, berkat-berkat Tuhan dalam hidupmu, maka kunci yang berikut adalah sertakan Tuhan di dalam hidupmu. Pertanyaan saya terakhir dari ayat yang ke-6 tadi. Ayat 6 bukan hanya mengatakan engkau menyediakan atau
kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku. Tapi dia bilang, seumur hidupku dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saudara-saudara, dia bilang begini, kalau kita, pertanyaan selanjutnya adalah, kalau kita sudah mengalami kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, berkat Tuhan, umur panjang, pertanyaan selanjutnya, apakah kita selesai sampai di situ? Apakah itu tujuan terakhir daripada Tuhan? Yaitu memberkati saudara dengan kebaikannya, kemurahannya, berkat-berkatnya. Saya pikir tidak, saudara-saudara. Daud sadar, dia mengalami penyertaan Tuhan, dia mengalami kemurahan Tuhan, dia mengalami kebaikan Tuhan, dia mengalami banyak hal, kalau saya sebut sebagai kado di dalam kehidupannya. Dan dia tutup dengan ini, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Artinya sepanjang umur ini, semakin Tuhan tambahkan umur ini, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Apa artinya, saudara? Berkat Tuhan, umur panjang, kebaikan Tuhan, pangkat, kedudukan, dan nama besar yang Tuhan anugerahkan. Spesial, hari di mana kita ditambahkan usia adalah hari ulang tahun. Apa yang harus kita lakukan? Dia bilang begini, kalau saya sudah lihat kebaikan Tuhan, kalau Tuhan sudah kasih umur panjang, saya berkomitmen. Daud berkata, saya berkomitmen, saya akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Sebagaimana Tuhan telah memberkati aku sepanjang masa hidupku, maka hari-hari hidupku akan kuisi berada di dalam rumah Tuhan. Apa artinya? Aku akan memilih setia dengan Tuhan. Aku akan memilih intim dan dekat dengan Tuhan. Aku akan memilih untuk melayani Tuhan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, inti daripada hari ulang tahun bukan sekedar kita meminta berkat dari Tuhan, bukan sekedar kita mendapatkan umur panjang daripada Tuhan, tapi harus ada komitmen bahwa karena kita telah melihat kebaikan Tuhan, kita telah melihat anugerah Tuhan, maka sudah selayaknya dan sepantasnya kita punya komitmen yang sama, yaitu aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Apa artinya? Kita akan memilih semakin dekat dengan Tuhan dan bukan semakin jauh dari Tuhan. Kiranya renungan ulang tahun ini, khotbah ulang tahun ini memberkati saudara. Pesan saya, saudara-saudara, pesan saya adalah teruslah mengasihi Tuhan, cinta Tuhan, dan balaslah kebaikan Tuhan dengan Tuhan berikan umur panjang ini. Dengan semakin hari semakin mencintai Tuhan, semakin hari semakin mencintai rumah Tuhan, yaitu gereja di mana Anda bertumbuh. Semakin hari semakin Anda mencintai Tuhan dengan cara melayani Tuhan di dalam rumahnya. Kiranya Tuhan memberkati. Sekali lagi selamat ulang tahun kepada kita setiap pribadi lepas pribadi. Ulang tahun anak kah, ulang tahun suami kah, istri kah, tetangga kah, usaha kah, apapun. Saya hanya mengucapkan selamat ulang tahun dengan bertambahnya umur, biar kebaikan dan kemurahan dan kebajikan Tuhan menyertai engkau. Yang setuju katakan amin. God bless you, Tuhan memberkati. Shalom, saya Pendeta Jerry Adu dari Kota Kupang. Hanya mau katakan Tuhan itu baik. Haleluya, haleluya, haleluya.